Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di kanal Pade Sambal. Kali ini kita akan membahas topik menarik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan berita online. Seorang politikus Malaysia yang baru-baru ini meminta pemimpin Melayu Malaysia untuk belajar dari Presiden Indonesia dalam hal diplomasi internasional. Lalu, apa yang menyebabkan diplomasi Presiden Indonesia begitu diapresiasi? Mari kita simak selengkapnya. Halo, selamat malam. Saya Okta Singh. Nombor handphone saya 0126622166. Ini ialah Presiden Indonesia yang memberi satu ucapan di makan malam. Itu ialah Modi, Perdana Menteri India. Dia secara terbuka, dia ada cakap, dia ada darah dia, ada keturunan India. Dia cakap, dia mengaku dia ada buat DNA test keturunan dia. Dia secara open dia cakap dia juga minat dengan culture orang India. Dia juga cakap banyak perkataan bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Sanskrit. Nama-nama orang Indonesia pun kebanyakannya ada dalam Sanskrit, berasal daripada Sanskrit. So you see, dia ialah seorang pemimpin agama Islam, negara Islam yang terbesar di dunia tau. And dia boleh secara open dia boleh mengaku macam ni. And orang macam ni lah kita perlu di Malaysia. Di mana dia tak malu. Apa membalu pada saya? Apa membalu kalau you ada darah you ada link dengan India ke atau China ke? So what? Tapi di Malaysia lain tau. Di Malaysia ada bekas Perdana Menteri itu keturunan India, terang-terang tau, grandfather daripada India. Sekarang yang PMX pun saya tahu dia punya atuk dia daripada India. Macam Mahathir lah, dia punya atuk dia daripada India. So tapi dia orang tak mau mengaku. Hari siang malam Melayu akan hilang kuasa di Malaysia lah kepada kaum lain. Melayu agama Islam akan pupus kalau kita tidak bersatu. Siapa yang kasih cerai berai orang Melayu? Itu yang saya tak faham. 70% bangsa di negara Malaysia ni ialah Melayu. Siapa suruh orang pergi berpecah-pecah? Orang Cina dengan India yang suruh you pecah-pecah kan? Tidak kan? Dia orang sendiri yang gaduh, sendiri berpecah-pecah. So sendiri perlekeh each other. Kenapa mau salahkan orang India dengan Cina? Tak boleh terima tau. Tak boleh terima kalau ada macam candi tu dekat Kedah tu, tak boleh terima itu adalah keturunan Hindu ke beribu tahun dulu. Tak boleh terima. You orang tak boleh terima. Ini tak fair lah. Tak fair. Itu tidak bermakna orang semua kurang Islam. Kalau you mengaku benda tu pernah wujud, jangan macam tu. Tak perlu macam tu. Pada saya, kita mesti saling menghormati. Dulu agama beribu tahun tu mungkin Hindu ramai, sekarang sudah jadi Islam. So what? So pada saya, macam bahasa Melayu tau, banyak perkataan bahasa Melayu berasal daripada Sanskrit. Dunia, akhirat, macam-macam lah. Kira, perkataan kira, semua daripada India. So adalah beribu perkataan lah. Saya pun malas mau cakap lah. Tapi ramai di Malaysia, especially ini yang fanatik sikit ni, yang kurang cerdik ni, dia orang tak mau terima. Dia tak mau terima perkataan tu berasal daripada Sanskrit. So pada saya, banyak perkataan dah dipinjam. Ada perkataan macam mana tu ya, I think kalau tak silap saya Hokkien punya bahasa. So apa salah? Banyak perkataan pinjam daripada China, daripada India. So what? Itu ialah bahasa Malaysia. Kita punya bahasa kebangsaan Malaysia. So janganlah main-main sentimen perkauman di mana sehingga menggugat kita punya negara lah. So setahu saya everybody punya darah ada campur-campur. So tak payahlah. Boleh cakap Malaysia punya orang, semua orang ada darah Cina, ada darah India, semua ada. Macam-macam ada.
So tak payahlah kita gaduh-gaduh, bising-bising, main sentimen perkauman. Ini UMNO pun buat macam tu, PAS pun buat macam tu, Bersatu pun buat macam tu, PKM orang pun buat macam tu. Semua sama je. I mean, orang-orang Melayu dalam parti-parti ni semua 2x5 sama je. Bila mau buat election yang time ini saja sentimen yang diorang main. Apa diorang boleh buat kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk negara, itu semua tak ada orang buat. Semua buat janji kosong, tipu kelintur rakyat untuk menang election. You tengok ni presiden. Inilah orang yang kita patut hormati. Belajar daripada dia. Sekian, terima kasih. Teman-teman, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia menjadi tamu kehormatan di India dalam acara resmi kenegaraan. Bahkan diundang secara khusus untuk menghadiri acara memperingati Hari Kemerdekaan India. Nah, kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India, tetapi juga menunjukkan kemampuan diplomasi dari Presiden Republik Indonesia yang sangat dihormati di kancah internasional. Nah, Presiden Indonesia dinilai mampu mempresentasikan negaranya dengan penuh wibawa sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, bahkan sambil bercanda untuk bisa membuat suasana menjadi tidak tegang, jadi cair gitu, kayak air mengalir begitu aja. Nah, tentu hal ini dipuji oleh beberapa politikus yang berasal dari Malaysia. Ternyata mereka juga mengikuti perkembangan dari Presiden Republik Indonesia untuk kancah internasional. Ini adalah satu hal yang membanggakan bagi kita semua, bahwa Indonesia pun menjadi perhatian bagi negara tetangga kita ini. Nah, dari sorotannya dan kesimpulan apa yang dibicarakannya, ini menyatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia ini patutlah untuk mencontoh dan belajar dari Presiden Indonesia bagaimana melakukan diplomasi secara internasional, tetapi tidak lupa untuk mengakui jati dirinya, sebenarnya saya ini siapa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, mengatakan bahwa Bapak Prabowo ini mempunyai DNA India. Akibatnya dari DNA India ini, kalau dengar lagu India sedikit aja, ini langsung joget. Nah, akhirnya ambiar gitu Semua tamu yang di situ ketawa dengan lepasnya. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan diplomasi yang cair gitu suasananya, dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan ini kecuali dia merasa nyaman ketika memberikan semacam sambutan. Dan juga Presiden Indonesia menyinggung bahwa bahasa Indonesia itu ada campuran dari bahasa Sanskerta. Kemudian nama-nama orang di Indonesia itu pun ada yang sampai sekarang masih menggunakan nama-nama dari Sanskerta. Bahkan mungkin nama-nama tempat atau sesuatu dalam penulisan karya ilmiah atau mungkin hal yang lainnya itu masih mengandung kata ataupun kosakata dari bahasa Sanskerta. Nah, sebaliknya kata politikus dari Malaysia ini bahwa justru beberapa waktu yang lalu mantan Perdana Menteri Malaysia sendiri tidak mengakui kalau dia sebenarnya itu punya darah keturunan asli dari India. Jadi tidak perlu tes DNA lagi. Karena apa? Masih dekat jaraknya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan dia merasa kecewa, merasa sedih, dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya PM atau Perdana Menteri Malaysia itu sendiri untuk belajar lebih baik kepada Indonesia untuk hal-hal diplomasi internasional seperti ini. Bahkan di negaranya sendiri ini masih menganut sistem perkauman, di mana terjadi perbedaan antara beberapa bangsa yang ada di Malaysia. Jadi kita tahu bersama bahwa di Malaysia itu kan ada bangsa Melayu, kemudian bangsa Cina dan bangsa India. Tapi mereka ini tidak akur. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap mengungkapkan menunjukkan jati diri dari bangsanya masing-masing tanpa terbentuk jati diri yang namanya bangsa Malaysia.
Ini adalah problematika yang menjadi penghalang ya terbentuknya jati diri bangsa di Malaysia. Dan inilah yang tidak ada di negara Malaysia. Tetapi semua itu ada di Indonesia. Ini adalah perbedaannya. Nah, gimana teman-teman? Dari cerita politikus asal Malaysia ini jelas menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi internasional dengan yang lebih baik lagi caranya. Oke, dari Pade cukup dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.